Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan dan di dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali episode babakan tentang taubat. Mari kita lantunkan dulu taubatnya Nabi Adam kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Kali ini melanjutkan taubatnya kaum Nabi Musa. Di dalam Al-Quran kami kutipkan, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal ini adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikanmu. Maka Allah akan menerima taubatmu
Sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu, karena kau selama ini menyembah lembu, anak lembu. Dan lebih baik kau bunuh dirimu. Itulah taubat yang diterima oleh Tuhanmu. Nah, maksudnya di sini, bunuhlah dirimu. Mari kita terangkan apa yang dimaksud bunuhlah dirimu. Dan anak lembu itu sesungguhnya anak lembu itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita selama ini menyembah, mewujudkan, mengkuasakan, menghidupkan anak lembu, yakni hawa nafsu kita sendiri. Ada di dalam ayatnya Allah, barang siapa memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hayawan di sisi Allah. Inilah bukti hati-hati manusia seperti hayawan, bahkan lebih rendah daripada hayawan. Bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Siapakah yang memperturutkan hawa nafsunya itu? Ketika Allahnya gaib bagi diri manusianya. Siapakah hawa nafsu itu? Siapakah yang lebih rendah daripada hayawan itu? Ketika di dalam hatinya yang paling wujud adalah wujud diri kemanusiaannya. Yang paling hidup adalah hidup diri manusianya. Yang paling berkuasa adalah kuasa diri manusianya. Inilah manusia-manusia yang lebih rendah daripada hayawan di sisi Allah. Bagi manusianya, ya hayawannya yang rendah. Bagi manusianya, ya selain dirinya yang rendah. Manusia pasti menganggap dirinya mulia. Manusia pasti menganggap dirinya hormat, terhormat daripada yang lainnya. Inilah kewujudan diri manusia kita di hati kita, yang derajatnya tak lain lebih rendah daripada lembu, lebih rendah daripada anjing, lebih rendah daripada hayawan. Karena apa? Karena hatinya, karena hati kita selama ini mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri kita, mensekutukan hidup Allah dengan hidup diri kita, mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri kita di hati kita selama ini. Jadi inilah yang dimaksud jalan yang sesat. Jadi kesesatan itu ada pada hatinya. Bila hati tersesat, maka seluruh amalnya, seluruh aktivitasnya pastilah tersesat. Bila dunianya tersesat, pasti akhiratnya juga tersesat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya kepada Tuhannya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya dan tersesat-sesatlah jalannya.
bagi manusia yang masih mewujudkan hawa nafsunya di hatinya, pasti menganggap semua apapun yang terjadi atas dirinya sebagai kuasa dirinya, sebagai milik dirinya. Bila kita merasa bertuhan, lalu mana kedudukan Tuhan? Lalu mana kedudukan Allah yang kita tuhankan selama ini? Sementara di dalam hati kita yang ada hanya diri kita. Mana Tuhan yang kita gaung-gaungkan? Katanya kita bertuhan, katanya kita beragama, katanya kita menyembah Allah, katanya kita mengabdi kepada Allah di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita. Akan tetapi selama ini kita tersesat menyembah selain Allah di dalamnya, menyembah li nafsinya sendiri daripada menyembah lillahi ta'ala. Maka dari itu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lebih baik kau bunuh dirimu daripada kau mensekutukan Tuhanmu atas dirimu, atas makhluk. Jadi yang dimaksud bunuhlah dirimu itu yang bagaimana? Yaitu tiadakan kedirian manusiamu, tiadakan kewujudan diri manusiamu, tiadakan kehidupan diri manusiamu, tiadakan kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Pasrahkanlah kewujudan, pasrahkanlah kehidupan, pasrahkanlah kekuasaan kepada pencipta dirimu, yakni Allah sebagai pencipta dirimu. Maka bila demikian yang kau lakukan, maka Allah lebih wujud daripada dirimu di hatimu. Jadi bila Allah sudah wujud, maka hancur leburlah dirimu dan hancur leburlah alam semesta ini. Maka ketika Allah wujud, maka kemanapun arah kau pandangkan, disitulah wajah Allah. Kemanapun telinga kau perdengarkan, disitulah wajah Allah. Rasa apa saja yang bergulir di hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu, zat yang membolak-balikkan hatiku. Jadi semuanya adalah af'alnya Allah, bukan bolak-baliknya hati kita. Karena apa kita selama ini selalu merasa bersalah? Karena apa kita selama ini selalu merasa bangga, merasa benar? Karena bolak-baliknya hati ini masih dikuasai oleh manusianya. Endingnya hidup masih terampas kepada hidup manusianya. Inilah yang dimaksud lembu itu. Inilah yang dimaksud hayawan itu. Derajatnya manusia yang demikian lebih rendah daripada hayawan di sisi Allah. Maka hancurkanlah diri kemanusiaanmu, kiamatkanlah hidup dan badanmu, kiamatkanlah langit dan bumi yang selama ini kau akui sebagai milikmu. Maksudnya kiamat, hancur leburlah kepemilikan manusia, dipersembahkan kembali bahwa langit dan bumi itu di dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas langitmu, Allah berkuasa atas hidupmu, Allah berkuasa atas bumimu, Allah berkuasa atas badan-badanmu, dan Allah berkuasa atas apa yang kau lakukan.
Jadi bagi hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, tandanya hambanya sudah mati. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, maka bunuhlah dirimu, karena hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu, maka kau diterima taubatmu di sisi Allah, karena dirimu sudah tidak menjadi Tuhan lagi, karena dirimu sudah tidak mensekutukan Allah lagi terhadap diri kemanusiaanmu, terhadap kewujudan manusiamu, terhadap kehidupan manusiamu, dan terhadap kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Itulah maksudnya ayat yang ada pada di dalam surat Al-Baqarah ayat 54, kisahnya Nabi Musa. Jadi semua apa yang diterangkan di dalam Al-Quran itu penuh dengan kiasan-kiasan. Semua cerita-cerita itu hakikatnya teraplikasi. Itulah sejarah perjalanan hati kita sendiri. Itulah semua perjalanan seluruh manusia, masing-masing diri manusia. Jadi cerita-cerita di dalam Al-Quran itu teraplikasi. Itulah dirimu. Jadi di mana posisi kita? Di dalam posisi lebih rendah daripada hayawan atau lebih mulia dari seluruh makhluk? Jadi semua kita bisa merasakannya, kita bisa menghayatinya. Siapakah yang berperan? Siapakah yang jadi Tuhan di hati kita ini? Kita sekarang sudah bisa mengeceknya. Sekarang kita sudah bisa menyaksikannya. Siapakah yang lebih wujud itu? Allahkah, hidupkah, ataukah diri kemanusiaanmu, ataukah kewujudan diri manusiamu, ataukah kehidupan diri manusiamu di hatimu? Jadi kita sudah tahu siapa sebenarnya musuh-musuh kita itu. Yakni sebenarnya musuh-musuh kita itu adalah syaitan yang nyata bagimu. Musuh bagimu itu adalah syaitan yang nyata. Jadi yang nyata di hati kita itu siapa? Allah, apa kewujudan diri manusia kita. Jika yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, tertanda di dalam hati kita Allah goib bagi kita, itulah tanda syaitannya. Syaitannya perkasa. Bila setan ini berada pada orang biasa, setannya ya orang biasa. Bila kepada para alim ulama, siapapun posisi orangnya, bila di dalam hatinya masih terkuasai oleh hawa nafsunya, oleh dirinya sendiri yang wujud, dialah setan itu. Nyata bukan? Ternyata musuh-musuh kita bukan ada di luar diri kita, dan ternyata musuh-musuh kita ada di dalam diri kita. Ternyata musuh itu adalah diri kita sendiri. Jadi saran Nabi Musa, bunuhlah dirimu agar kau diterima taubatmu di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bunuh diri? Bukan bunuh diri secara badaniah, akan tetapi bunuh diri, bunuhlah pengakuan-pengakuan dirimu yang wujud. Bunuhlah pengakuan-pengakuan dirimu yang hidup. Bunuhlah pengakuan-pengakuan dirimu yang berkuasa di hatimu. Kembalikanlah kewujudan, kehidupan, kekuasaan itu kepada hidup Tuhanmu, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu
terima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.